Halo guys, di tahun 2024 ini Indonesia kembali banyak kedatangan HP-HP berlayar lengkung. Gak cuma di harga yang mahalnya aja, justru sekarang ini semakin banyak HP murah yang pakai layar lengkung supaya lebih menarik. Ini tentu jadi hal yang bagus karena kita nggak perlu keluar duit terlalu banyak kalau pingin punya HP berdesain mahal. Maka dari itu di video kali ini S-Tech-In telah rangkum 7 HP berlayar lengkung termurah rilisan resmi Indonesia. Yang pertama, Itel S23 Plus. HP rilisan Oktober tahun lalu ini hadir dengan desain maksimal tapi harga minimal. Dibanderol dengan harga 2 jutaan kecil, HP ini suguhkan layar lengkung berpanel AMOLED resolusi Full HD+, dan udah dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Ada juga sensor sidik jari di bawah layar yang notabene sangat jarang dimiliki HP lain di kelasnya. Serta ada fitur Dynamic Bar yang akan nampilin notifikasi layaknya Dynamic Island pada iPhone. Namun dengan adanya desain dan layar yang premium membuat performa HP ini tidak sepowerful HP lain. Dapur pacunya pakai prosesor Unisoc T616 yang dipadu RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi serta internal 256GB berjenis UFS. Sehingga untuk keseluruhan performanya udah termasuk mumpuni untuk jalanin aktivitas harian. Hanya saja kurang cocok kalau dipakai mainin game-game yang berat. HP ini juga gak punya lensa ultra wide yang menjadi incaran para cogil-cegil zaman sekarang. Namun Itel S23 Plus menawarkan kamera utama 50MP yang udah lumayan bagus dan kamera depan sebesar 32MP. Lalu hal lain yang mesti diperhatikan darinya adalah tanpa port jack audio dan tanpa slot micro SD. Buat kamu yang tertarik, link pembelian udah saya sediakan di kolom deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang kedua, Tecno Spark 20 Pro Plus. Ini adalah HP pertama varian Pro Plus yang masuk ke Indonesia. Desainnya cakep dengan layarnya yang melengkung, tentu jadi daya tarik tersendiri buat HP 2 jutaan. Tidak seperti Itel S23 Plus yang spesifikasinya nanggung. Tecno Spark 20 Pro Plus ini ngasih penawaran yang lebih tinggi dengan layar bertipe AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits. Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno. RAM-nya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pakai micro SD. Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani satu kamera tambahan dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur dual view video. HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W dan udah langsung berjalan di Android 14. Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroscope-nya hardware serta punya sertifikasi IP53. Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5mm dan tidak ada lensa ultra wide-nya juga. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Infinix Note 40 Pro. HP Infinix rilisan Maret 2024 ini hadir dengan layar lengkung berkualitas dengan panel AMOLED Full HD Plus dan kecerahan 1300 nits. Refresh rate-nya 120Hz untuk kemulusan scrolling TikTok. Dan udah pakai kaca pelindung Gorilla Glass juga. Ada pula peningkatan di sektor dayanya yang mana baterai 5000 mAh-nya ini didukung fast charging 70W yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja. Bahkan Infinix juga kembali ngasih fitur wireless charging 20W dengan Mang Charge yang include di paket penjualannya. Untuk performanya pakai Helio G99 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS. Kemudian soal OS-nya sekarang udah ada jaminan dari Infinix, yang mana Android 14 di HP ini bakal dapetin update 2 kali dengan update security patch selama 3 tahun. Dan yang menariknya lagi di bagian kameranya ada lensa utama 108MP berfitur OIS dan 2 lensa tambahan. Jadi untuk perekaman videonya bisa lebih stabil dari guncangan ataupun getaran. Namun memang sayangnya gak punya lensa ultra wide, gak punya jack audio, dan tanpa slot kartu SD.
Berikut ini spesifikasi dan harganya, serta link pembelian ada di deskripsi. Yang keempat, Infinix Note 40 Pro 5G. Kali ini Infinix hadirkan versi 5G-nya Note 40 Pro dengan spesifikasi yang lebih bagus lagi. Desainnya tetap premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz untuk kemulusan scrolling. Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan. Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7020 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Lalu untuk fotografi ada kamera 108 MP berfitur OIS ditemani 2 lensa bonus dan kamera selfie 32 MP. Keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya, yang mana baterai 5000 mAh hanya disupport fast charging 45 Watt dan udah support wireless charging juga dengan daya 20 Watt. Ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari HP-HP lain di kelasnya. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultra wide dan gak ada lubang jack audionya juga. Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembeliannya ada di deskripsi. Yang kelima, Realme 11 Pro 5G. HP rilisan Juli tahun lalu ini awal rilisnya dibanderol 5,6 jutaan, namun sekarang ini turun harga jadi 3,8 jutaan aja. Realme 11 Pro 5G hadir dengan membawa peningkatan pada desain, performa, dan kamera. Tampilannya mengusung Milan Luxury Design yang dilapisi premium leather vegan leather untuk memberikan sentuhan kulit. Lalu performanya ditenagai prosesor Dimensity 7050 yang berfabrikasi 6 nanometer, jadi selain punya performa tinggi, konsumsi dayanya pun terhitung cukup rendah. Sementara sektor fotografinya mengusung kamera utama 100 MP OIS yang mampu merekam video sampai resolusi 4K 30fps maupun 1080p 60fps. HP ini pakai layar lengkung OLED berukuran 6,7 inci, refresh rate 120 Hz, dan resolusinya Full HD+. Lalu baterainya ini 5000 mAh yang didukung pengisian daya cepat 67 Watt SuperVOOC. Dan untuk memorinya ada RAM 8GB dengan tambahan 8GB extended RAM dan internalnya 256GB. Namun HP ini gak punya slot untuk kartu SD dan sayangnya lagi gak punya lensa ultra wide. Berikut ini uraian spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Infinix Note 40 Pro Plus 5G. HP varian tertinggi dari Note 40 series ini punya spesifikasi yang nonjolin bagian chargingnya. HP berbaterai 4600 mAh ini disupport pengisian daya cepat 100 Watt, yang mana untuk ngisi 50% cuma butuh 8 menit aja. Selain itu, HP ini juga bisa dijadiin layaknya powerbank karena bisa ngisi daya perangkat lain yang support. Gak lupa ada juga fitur wireless charging berdaya 20 Watt yang mana chargernya udah langsung tersedia juga di box pembeliannya. Lalu untuk performa pakai MediaTek Dimensity 7020 yang dibantu RAM 12GB dan internal 256GB. Kinerja yang dihasilin udah sangat mumpuni untuk keseharian, yang mana skor Antutu-nya pun mencapai 440 ribuan. Android yang berjalan juga udah yang terbaru yakni Android 14 dan HP ini dijanjikan update 2 kali seperti Note 40 series lainnya. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 108 MP berfitur OIS yang ditemani 2 lensa bonus. Perekaman videonya sendiri udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60fps. Namun memang yang jadi kekurangannya adalah gak punya kamera 0,5 dan gak punya lubang jack audio 3,5 mm. Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembelian ada di deskripsi. Yang ketujuh, Vivo V27 5G. HP ini mengusung konsep layar lengkung yang pakai panel AMOLED berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Di atasnya terdapat tombol kecil yang berisi kamera selfie dengan resolusi 50 MP untuk menjamin foto selfie kamu jauh lebih bagus dan lebih jernih.
Sedangkan di bagian belakang ada kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony ditemani lensa ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Untuk sisi performanya mengandalkan prosesor MediaTek Dimensity 7200 dengan sokongan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan udah terbilang sangat mumpuni untuk jalanin aktivitas harian maupun main game. Sedangkan baterainya berkapasitas 4600 mAh dan mendukung fast charging 66 Watt yang mana dipakai ngecas dari 0 hingga 50% cuma butuhin waktu 20 menit aja. Dan yang kurang dari HP ini adalah absennya jack audio 3,5 mm dan speakernya yang masih mono. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Jadi itulah 7 daftar HP berlayar lengkung termurah rilisan resmi yang ada di Indonesia. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.